Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asmaul Husna. Saya NIM 12. Nah, di sini saya akan belajar dan menjelaskan tentang scheduling atau penjadwalan, di mana kita di sini akan membuat code untuk soal nomor 2. Jadi CPU ini akan memiliki durasi waktu 3 menit, 3 detik saja. Nah, untuk antrian yang A atau tas A ini berlangsung selama 7 detik, dan kemudian tas yang berada di posisi paling depan dari antrian mendapatkan kesempatan pertama untuk diproses ke CPU. Lalu, untuk jika suatu tas membutuhkan waktu lebih dari CPU, maka tas tersebut akan diproses selama waktu CPU saja. Kemudian tas akan dikeluarkan dan dimasukkan kembali dalam posisi rear atau di akhir. Jadi misalnya tas A itu memiliki durasi waktu 7 detik, sedangkan CPU memiliki durasi hanya 3 detik, maka yang diproses di tas A itu hanya diproses 3 detik saja. Jadi 7 dikurangi 3 masih sisa 4. Nah, itu tas A akan dimasukkan lagi ke antrian yang belakangnya, yang paling belakang. Dan seterusnya ini, maka program yang akan saya buat adalah seperti ini. Saya sudah menyiapkan. Ini. Pertama kita buat kelas Q dulu. Kelas Q ini nanti untuk memanggil Q-nya. Jadi terus di bawahnya setelah kelas Q ini saya membuat variabel Q dan variabel cek Y itu untuk mengecek ya atau tidak. Ini nanti jadi proses ini akan berlangsung terus-menerus sampai user memasukkan N atau not. Nah, N ini nanti ketika user masih memasukkan Y di akhir pemrosesan, maka program akan terus-menerus berjalan. While ceknya Y, maka kita akan buat variabel A. Ini variabel A sama dengan temp, ini nanti sebagai tempat Q-nya. Lalu jumlah ini nanti ada berapa tas yang akan kita masukkan, ada berapa antrian. Misal ada 3 antrian yang akan kita masukkan sesuai soal. Lalu for I in range jumlahnya itu 3. Nah, nanti nama akan menginputkan nama proses. Nah, ini nanti akan di-append nama dan waktu prosesnya. Misalnya kita masukkan A ini nanti tas A memiliki waktu misal 7 detik. Nah, itu nanti waktu proses 7 detik seperti itu. Dan nanti akan ditampung di list A. Selanjutnya, while not Q is empty, jadi ketika posisi empty atau si listnya itu Q-nya itu kosong, maka iterasi akan diprint iterasi outputnya adalah iterasi ke 1, iterasi ke 2 sampai keadaan Q-nya itu kosong. Lalu kalau keadaan Q-nya kosong, maka akan masuk ke pengondisian if B1 lebih dari 0 and B1 sama dengan 0, maka Q akan ditambahkan print proses plus item, lalu sedang diproses dan sisa proses plus item. Ini nanti, namun ketika tidak memenuhi kondisi di atas, yang terjadi adalah elif B1 sama dengan 0, maka akan diprint prosesnya dan proses akan selesai. Jadi ketika iterasi sudah selesai di sini, maka akan diprint proses di sini masuk ke pengondisian elif ini. Coba kita di sini saya sudah mencoba menjalankan program sesuai dengan soal. Jadi kita cek soalnya kembali. Di soal CPU
jumlahnya 3 tas. Untuk CPU ini 3 detik. Waktu proses CPU-nya 3 detik dan seterusnya. A sama waktu prosesnya 5, B 9 dan C 2. Oke, di sini sama. Yang saya masukkan adalah, coba kita masukkan ulang. Kita masukkan Y, maka akan berlangsung. Sebentar, ini kenapa error, kita keluarkan dulu, lalu kita coba masuk lagi. Nah, masukkan proses dalam CPU, ada 3 jumlahnya tadi, A, B, C. Lalu A, waktu A sebesar 5 detik. B 9 detik. Lalu C ini 2 detik. Nah, maka yang terjadi adalah waktu CPU-nya hanya 3 detik saja. Jadi CPU hanya memproses semuanya dalam waktu 3 detik. Jadi kalau waktu dari A, B, C melebihi dari 3 detik akan dikeluarkan dan dimasukkan lagi di posisi terakhir. Nah, jadi iterasi pertama itu A sebanyak A, lalu 2, lalu C 2, B 9. Oke. Selanjutnya iterasi yang kedua adalah ini sisa proses dari B sama dengan 6 karena B yang awal adalah 9. Dan A yang awal adalah 5, di iterasi pertama tinggal 2. Lalu C-nya masih 2, lalu B-nya ini masih 9. Selanjutnya di B yang iterasi kedua, B-nya masih 6, A-nya masih 2, C-nya masih 2. Lalu di iterasi yang ketiga, B-nya 6, A-nya 2. Dan di iterasi keempat, tinggal B 6. Nah, masuk karena B-nya masih 6 ini diproses lagi di iterasi ke-5, dikurangi lagi 3, masih sisa 3, masuk lagi ke iterasi ke-6, sisanya tadi 3 dikurangi 3, 0, maka di sini data yang tersisa 0 dan prosesnya selesai. Nah, ini ketika kita masukkan N, maka program akan berhenti. Namun ketika kita masukkan Y, program akan terus-menerus berjalan. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.